Setelah posisi yang nyaman dicapai, Anda rileks seluruh tubuh, terutama bagian wajah, pundak, leher, kepala, bahu, rileks. Dan lihat wajah Anda, keseluruhan wajah dibuat santai, terutama rahang. Rahang dibuat rileks. Tutup mata Anda, atau kalau Anda mau setengah terbuka juga boleh. Bagi yang terbiasa menutup mata, silakan tutup mata Anda. Langkah berikutnya setelah posisi atau postur nyaman dan usahakan tidak bergerak-gerak dicapai, maka kemudian langkah berikutnya adalah menenangkan hati. Kondisikan hati Anda nyaman dan batin seperti air yang dibiarkan, maka dia akan mengendap menjadi jernih. Batin kita pun kita biarkan, dia akan jernih, settle, dan menjadi limpid, menjadi seperti kaca yang jernih. Bernapas secara alami saja, tidak diatur, diperpanjang atau diperpendek. Nah, langkah yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita merasakan napas kita yang masuk dan keluar. Dengan merasakan di sini, kita tidak mengontrol sama sekali, tidak mengatur sama sekali napas kita, biarkan berjalan secara alami. Napas yang masuk dan napas yang keluar, Anda rasakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan hati yang tenang dan nyaman. Kita hanya perlu duduk dengan nyaman, dengan kokoh, seperti gunung karang, dan merasakan napas atau mengamati napas. Itu saja yang perlu kita lakukan sekarang. Kalau Anda bisa mulai merasakan napas dengan jelas, pikiran Anda mulai selaras dengan napas, maka buah-buah pikir yang biasanya berlari ke sana kemari akan meluruh, berkurang frekuensinya, dan lama-kelamaan Anda merasakan kenyamanan baik di tubuh Anda maupun kedamaian di batin Anda. Jadi teruslah mengamati hanya napas. Sementara waktu abaikan hal-hal lain, sekeliling Anda, orang-orang di sekitar Anda, buah-buah pikir, ingatan, kita letakkan dulu untuk sementara. Dan kita hanya mengamati napas kita, merasakan napas kita. Itulah tugas kita saat ini. Peganglah dengan teguh napas Anda sebagai objek meditasi. Ketika pikiran Anda ke sana kemari, nggak usah jengkel. Gitu Anda sadar, Anda mulai lagi memegang teguh napas Anda, diamat-amati. Anda fokus di sana, Anda konsentrasi dan sadari, selaraskan pikiran dengan napas. Kalau pikiran sangat-sangat liar, tubuh sedang nggak enak, pikiran lari kemana-mana, dan kelihatannya susah konsentrasi, bantu dengan kata-kata, saat ini saya sedang apa di dalam batin, maka secara otomatis pikiran akan kembali ke napas. Dan sesudah itu, Anda hanya perlu mengamati saja dan stay di napas Anda. Jadikan dia satu-satunya pekerjaan Anda saat ini. Ada yang akan terbantu ketika mengamati napas, merasa di dalam satu ruangan yang sangat luas seperti sabana atau dalam ruangan tanpa batas berwarna hitam. Ada yang terbantu dengan membayangkan di pantai, mengamati napas masuk dan keluar seperti gelombang naik dan turun yang menghempas pantai. Ada juga yang terbantu ketika bermeditasi,
membayangkan dirinya ada di sebuah puncak bukit atau gunung yang tinggi dan di sana ada lake atau danau yang sejernih kristal. Pilih yang paling sesuai dengan Anda dan kemudian amati saja napas Anda. Dan pikiran Anda ditaruh di napas yang masuk dan napas keluar. Kita sekarang masuk ke meditasi kesadaran. Meditasi kesadaran adalah menyadari apapun yang muncul di luar maupun di dalam diri Anda. Suara misalnya, buah pikir, Anda cukup mengerti perasaan, memori ketika dia muncul di layar kesadaran Anda. Anda cukup menyadari dan mengerti, tetapi tidak mereaksi dengan suka, tidak suka, benci, dengan jenuh dan sebagainya. Bahkan ketika bosan muncul, ketika merasa meditasi ini terasa lama, itu muncul perasaannya, Anda cukup mengerti. Lapangkan tubuh Anda. Lapangkan pikiran Anda, rileks. Anda cukup mengerti semuanya, kemudian lepaskan. Tanpa mereaksi. Dengan suka, tidak suka, marah, jengkel, apapun yang muncul. Suara yang muncul itu alami, itu bukan tanggung jawab Anda. Buah-buah pikir, perasaan yang muncul di layar kesadaran, itu pun sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Itu bukan tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda adalah mengerti ketika dia muncul, memahaminya, kemudian melepaskannya. Itulah meditasi kesadaran. Anda tetap tubuhnya rileks, batinnya tenang seimbang, dan menyadari apapun. Non-reacting, open mindfulness. Bahkan ketika muncul pikiran ini itu bergerak cepat sekali, Anda overthinking, Anda menganalisis sesuatu, atau Anda merasa hening, tidak mau berpikir apapun. Semuanya itu Anda ketahui dan sadari. Tanpa melawan, tanpa mengubah, tanpa memodifikasi, hanya mengerti dan paham. Dan let it be, let it go. Rileks sekali, batin tenang sekali. Selanjutnya kita akan resting, kita akan ngasuh di dalam our natural state of mind, di dalam hakikat pikiran kita yang sejati. Pikiran kita yang sejati itu luas tanpa batas, hening sekali dan jernih. Just knowing, just being. Jadi sekarang Anda cukup rileks seluruh tubuhnya, tenang hatinya, dan kemudian resting, beristirahat di dalam keheningan, di dalam ruang tanpa batas, di dalam kedamaian pikiran. Tidak perlu memperdulikan buah pikir, memori, pikiran yang lari ke sana kemari. Kita hanya istirahat, rileks. Meskipun tetap waspada dan tegak tubuhnya, tapi kita betul-betul resting. Kita betul-betul ngasuh di dalam hakikat pikiran kita yang hening, yang jernih, yang damai, yang tanpa batas. Tidak ada hal yang perlu kita lakukan, hanya resting. Nah, sekarang kita tarik nafas yang dalam dan panjang sampai ke diafragma, sampai ke perut. Kemudian keluarkan perlahan-lahan. Dan kapanpun Anda siap, Anda boleh membuka mata, meditasi selesai. Malam ini saya mau menyampaikan tentang seeing things and life clearly. Meditasi itu sebetulnya memampukan kita untuk melihat hal-hal, things, dan hidup dengan jernih. Inside out, dari dalam ke luar. Kenapa begitu? Karena ketika kita melihat fenomena dengan tenang, maka dia akan menjadi jelas, jernih pada kita. Contohnya, tadi kalau mau ke sini, di jalan-jalan kan ada penanda jalan kan? Ada ya? Ada tulisannya loh, UGM, Kaliurang, Monjali, pom bensin, rumah makan, terus boba misalnya gitu ya. Nah, kalau Anda tenang dan konsen, fokus, itu Anda akan tahu kok maksudnya, oh ini jadi orang jualan teh. Ya.
Terus kalau ke sana berarti ke UGM gitu loh. Terus kemudian, saudara, kalau ada orang ngomong pada Anda tenang. Orang ngomong itu mesti mau menyampaikan sesuatu, bener nggak? Entah isi pikirannya, entah kemauannya, entah perasaannya, atau apapun. Ketika kita sudah tenang dan mengamati itu dengan jelas, ada fokus, ada kesadaran, nah kita paham yang dia maksud itu apa, yang dia rasa itu apa, dan nanti arahnya akan kemana, itu akan jelas. Itulah yang disebut dengan seeing things and seeing life clearly. Itu outside. Tadi ketika Anda meditasi mendengar suara gurau nggak? Dur itu ya. Kalau Anda tenang, Anda mikir, oh ini karena listrik alam, karena mendung dan mau hujan, karena nanti kalau memang dalam beberapa waktu kalau sudah pekat ya hujan. Arah-arahnya kan seperti itu, kita sudah tahu ya. Itu outside fenomena. Fenomena itu sesuatu yang menampak ya. Bisa di luar, bisa di dalam. Itu yang luar. Yang di dalam, saudara bisa mengerti. Kondisi batin Anda sekarang ini bagaimana? Bosan, bingung, pesimis, optimis, bucin, overthinking, gak sabaran, kelihatan kalau Anda tenang mengamatinya. Nah, itu yang disebut dengan seeing clearly inside out, dari dalam keluar. Gitu. Anda akan rapat sekalipun, kuliah sekalipun, Anda akan bisa mengerti. Oh, ini dosen ngomong ini, apalagi kalau dosennya pintar. Ya kan di depan mesti set out dulu. Hari ini kita membicarakan ini, gunanya pelajaran ini, aplikasinya ini, permasalahan yang muncul ini, nanti kepake dalam hidup kita ini misalnya. Anda akan tahu langsung arahnya, oh ini kira-kira tentang ini dan ini dan ini. Kalau Anda cukup peka dan diam, Anda tahu pasangan Anda maunya seperti apa. Ngamuk-ngamuk, yang Putri biasanya premenstrual syndrome itu loh, Bu. Ngamuk-ngamuk ini, sudah diginiin, nggak kebenaran, gini juga salah, Anda tenang, jangan-jangan dia sedang premenstrual syndrome dan sebagainya. Dan ternyata setelah dicek dia. Nah, itu akan, daya tangkap Anda akan menjadi lebih jernih ketika Anda tenang dan Anda fokus dan sadar. Itu yang disebut dengan seeing things clearly. Dan di dalam meditasi itu memang begitu. Kalau Anda tenang, maka Anda akan bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Ketika Anda sudah bisa melihat segala sesuatu dengan jernih, maka Anda akan paham akan sesuatu. Kalau di dalam meditasi Buddhis disebut samatha, ketenangan, dan vipassana, insight. Saudara-saudara, apa gunanya sih seeing things clearly ini? Oh, gunanya banyak banget. Ketika Anda melihat semua fenomena yang nampak, Anda akan langsung sekali pandang sudah tahu. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Jalan itu sedang diperbaiki misalnya. Semuanya jadi macet, saudara akan jadi tahu loh, oh ini dibongkar, aspalnya itu loh, sedang dibongkar, orang sedang bersih-bersih, berarti dia mencari landasan yang bagus, nanti akan diaspal, apa yang terjadi? Beberapa ruas jalan menjadi sempit, pasti di belakang-belakang akan ada macet, misalnya seperti itu loh. Dengan tenang dan jernih, Anda akan tahu rentetan dari segala hal. Itu fenomena luar, fenomena dalam. Anda bisa melihat ke dalam dengan tenang. Saat ini saya sedang apa? Stabil enggak? Secure or insecure? Saya sedang tenang, apa saya sedang tidak merasa aman dan nyaman? Anda akan bisa tahu. Terus kemudian, apa yang selanjutnya yang bisa dilakukan, Mas Dok? Yang bisa dilakukan adalah, ketika Anda meditasi, Anda akan belajar, ada beberapa yang kita bisa let go saja. Ya memang pikiran yang ruwet-ruwet, yang enggak produktif, enggak ada gunanya. Dilihat saja nanti dia bisa hilang sendiri, berarti di let go. Tapi memang ada beberapa ide bagus dalam hidup Anda yang memang perlu dikondisikan, ditindaklanjuti supaya dia jadi. Nanti kita tahu kapan let go, kapan menindaklanjuti dan mengondisikan sesuatu supaya jadi. Ide kita, program kita yang baik gitu. Itu juga salah satu fungsinya orang hening bermeditasi. Itu sih. Jadi kalau disimpulkan apa manfaatnya meditasi? Salah satunya adalah dengan hening dan jernih, kita akan siap menghadapi hidup dan mengelola hidup kita dengan baik dan nyaman. Dan apapun yang datang pada diri kita, kita bisa kelola dengan baik.
Kalau secara outside Anda melihat ya, oh ini begini, akan begini dan begini, sekilas pandang akan tahu. Rasa itu akan tumbuh itu loh. Oh ini, orang ini kok kayak wajahnya pucat-pucat, bingung-bingung gimana itu loh. Kalau saya ngomong pada dia sesuatu yang agak satu topik ini, kelihatan sekali wajahnya itu nggak nyambung. Rasa saya sudah dengan kesadaran saya mengatakan, oh ini berarti saya harus ngikutin dulu. Dia itu bagaimana, harus bisa diajak ngomong gitu loh. Kalau frame of reference-nya dia, frames of experience-nya dia nggak nyambung sama saya ngomong kayak apapun dia nggak bakalan nyambung gitu loh. Jadi saya oke, saya ngerem dulu, saya adaptasi dengan dia misalnya. Itu salah satu fungsinya. Kemudian insight itu apa? Lihat batin kita. Sekarang ini kita pesimis atau optimis? Kalau kita ternyata insecure, pesimis, bingung, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Satu, kita mentransform batin kita. Kalau pesimis dijadikan optimis. Gitu ya. Kalau penakut dijadikan pemberani, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita ini, aku kok ngeblank ya Mas Bram? Dunia jadi hitam putih. Lagu jadi tidak terasa merdu. Orang-orang ketawa ketiwi itu loh. Saya orang berwarna hidupnya, saya merasa asing. Saya merasa sepi di tengah keramaian, berarti alienasi. Anda bisa mengubah itu dengan satu transformasi, sesuatu yang berlawanan dengan kita yang sekarang, keadaan batin kita. Atau yang kedua, cukup resting aja. Kenapa cukup resting aja? Karena pada kondisi batin Anda yang paling hening, nggak ada yang perlu ditambahkan, nggak ada yang perlu dikurangi. Anda sudah komplit menjadi diri Anda. Dan Anda akan selalu damai. Silakan boleh berdiri. Ya temennya berdiri memperkenalkan diri, habis itu duduk lagi biar enak. Perkenalkan, sama saya Priyadi. Asli saya dari Medan. Yes. Jadi saya datang kemarin itu direkomendasikan sama Pak Pras itu, Pak Bram. Sekian. Oke. Tapi tadi yang duduk boleh. Tadi yang dirasakan apa dalam meditasi? Sebetulnya tadi itu saya ada sedikit ngerasain, karena jujur ini saya di sini, saya datang ke sini sebetulnya saya bikin tenang, karena saya orangnya temperamen. Oke. Temperamen keras, mungkin dengan kehidupan di jalanan. Jadi saya kemarin itu bertemu dengan Om Pras ya. Sukonandi di rumah makan. Ya. Jadi Om Pras itu menyarankan saya untuk meditasi, yes, supaya saya mendapatkan apa insting saya di dalam hati saya, ya supaya langkahnya benar gitu. Memang selama ini saya kurang, adanya ya emosi, marah, pokoknya tidak teratur, tidak terarah. yeah. Makanya kemarin disarankan sama Om Pras, coba datang ke tempat meditasi, maka ditulis beberapa nama tadi. Jadi itu. Tapi yang saya rasakan tadi ada sedikit sih, mungkin karena saya baru, yeah, terus juga belum begitu belum begitu memahami ya Pak Bram. Tapi saya tadi sudah bisa merasakan lah sekeliling seperti apa. Yeah. Ternyata tenang itu dibandingkan dengan emosi itu enak mana? Enak tenang. Enak tenang ya. Tenang. Ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Satu yang mau saya komentari sebelum pindah ke Mbaknya. Meditasi itu bukan melulu pemahaman akal ya, tapi yang terpenting itu merasakan, experience. Ya itu yang terpenting. Jadi Anda benar, nggak perlu paham meditasi. Yang penting meditasi, ngerasain. Oh akhirnya ngerti meditasi kan. Oke. Dan saya kasih selamat karena sudah bisa merasakan. Ternyata tenang itu jauh lebih baik daripada selalu mengumbar emosi. Malam. Nama? Nama saya Yacinta. Yacinta. Ya, saya itu sebenarnya tahu tentang meditasi itu awalnya karena series Thailand. Apa itu? Series Thailand. Ya, itu. Dan dari situ saya ada salah satu film yang membuat saya itu banyak penasaran dan ingin tahu tentang meditasi. Dari situ saya pun juga melihat bahwa sepertinya meditasi itu
Dan pengalamannya apa Mbak? Boleh duduk sambil duduk? Kalau saya sendiri sih memang kalau dari yang saya rasakan tadi, saya itu masih ketika saya meditasi tadi masih ada beberapa pikiran yang memang belum bisa dihilangkan. Kadang tiba-tiba datang, kadang saya juga tenang, tapi kadang pikiran itu juga kembali lagi. Tapi semakin lama saya bisa merasakan lebih tenang. Lebih tenang ya. Tapi overall yang terpenting itu adalah merasakan dalam perjalanan meditasinya itu semakin kesini semakin tenang gitu loh. Pikiran nggak mungkin hilang 100%. Kita sudah melakukannya berjuta-juta kali dalam hidup kita. Tapi membuatnya ke dalam titik hening, mengendap, itu sudah cukup bagus. Kalau Anda bisa meditasinya seperti meditator yang sudah terlatih, bisa satu fokus kalau samatha, betul-betul pikiran Anda nancep ke objek jadi satu, ya memang berhenti pada saat itu pikirannya. Segarnya Anda bisa rasakan berhari-hari. Tetapi itu pun adalah satu proses, ya. Satu proses yang akan dilatih terus dan terus, tapi cukup tenang itu sudah bagus. Gitu. Ya, karena kalau mau cepat meditasi ya seperti itu tadilah, nggak usah banyak pikiran. Aku napas itu kan bisa dibawa kemana-mana. Udahlah, stay di situ dulu. Setelah itu mau mengembangkan meditasi kesadaran boleh. Tapi 15 menit paling tidak Anda stay di napas, nggak usah mikirin apa-apa. Stay di napas, pegang itu napasnya. Maka nanti akan tenang sendiri, lama-lama akan tenang sendiri, fokus sendiri, sadar sendiri. Nggak usah banyak teori meditasi. Meditasi itu bukan mikir. Kalau mikir itu menganalisis. Tapi meditasi ini pakai rasa sesungguhnya. Jadi nggak bener, ini bener salah ya meditasi ini. Nafas masuk, nafas keluar. Allah, Mas Bram ngomong apa itu? Habis itu, aduh aku tadi belum ke Jogja City Mall, kayaknya ada film baru Unholy yang orang buta tuli dirasui bisa menyembuhkan seperti ternyata dia setan misalnya seperti itu. Habis itu mikir sana rame meditasi di sini dia berpetualang dengan batinnya kemana-mana. Tapi kalau meditasi ya cukup pegang itulah. Perhatikan area hidung kalau Anda pakai napas. Napas ini fleksibel sekali. Dikatakan gini, kalau Anda mencapai jana namanya, pemusatan pikiran dengan napas, maka seluruh meditasi yang lain beres, aman. Anda mau mengembangkan kesaktian, mau mengembangkan kesadaran, oke. Tapi napas dulu sebagai landasannya. Dia di dalam Buddhis disebut mula dan maha kamatana. Mula itu dasar, maha itu agung. Fundamental dan paling agung itu napas. Semua orang bisa lakukan selama masih hidup. Ya enggak? Cuma itu pakai napas menenangkan dan membantu konsentrasi. Loh, hasil yang lain-lain gimana Mas Bram? Saya ingin Anda berlatih sendiri dan hasilnya apa? Tolong kalau Anda mendapatkan hasil-hasil yang khusus, di pertemuan selanjutnya datang ke sini di-sharingkan. Mas Bram, aku kok jadi sudah mencapai orientasi, disorientasi. Saya merasa tubuh saya seperti Fujiyama. Di atas saya itu awan. Atau saya hilang seluruh tubuhnya, Mas. Betul-betul hilang. Atau napas saya kok berhenti, Mas. Saya hanya di dalam keheningan. Nah, itu loh saya pengen sharing yang seperti itu. Ya, kalau sekarang gimana? Sekarang gimana pengalamannya? Ya, Mas. Utang. Covid kapan berakhir? Aduh, tadi kecelakaan. Nah, belum. Ya, itu masih dasar. Coba Anda berlatih dengan tekun sampai Anda mencapai satu titik kemantapan dalam meditasi. Kalau segala sesuatu butuh praktek terus-menerus sampai Anda menjadi mahir. Kalau di dalam kungfu namanya dapat konfu. Jadi kalau Anda belajar jurus terus, nanti dari bentuk ini akhirnya dapat sesuatu, something. Apalagi kalau saudara belajar tai chi, ya lama-lama dari bentuk Anda masuk ke chi-nya. Sudah, kalau sudah sampai ke rahasia-rahasia yang paling dalam gitu, sudah akan ada hukum ajaib yang akan datang pada Anda. Tenangan itu membiarkan dia luruh, mengendap. Setelah mengendap, air jadi jernih. Setelah air jernih, baru kesadaran itu bisa menganalisis. Oh, ini ada batu, ini ada lumut, ini ada ikan yang bergerak kemana-mana itu loh. Itu namanya vipassana, kesadaran. Jadi pertama langkahnya itu tenang dulu. Setelah tenang baru bisa melihat apapun sebagaimana adanya. Tapi itu harusnya digabungkan, karena tidak ada pemisahan sesungguhnya di dalam teks-teks Buddhis bahwa meditasi itu harus tenang dulu baru paham. Enggak. Meditasi tenang dan paham itu bisa jadi satu kesatuan. Gitu. Itu Mas. Jadi jangan bingunglah dengan
dengan teori-teori kayak gitu. Yang penting Anda ngerasain. Kalau saya sih begini ya, kalau misalnya saya ngerasain cappuccino gitu ya, begitu udah netes di ini Pak, saya sudah teguk cappuccinonya itu, saya nggak perlu lagi puisi teori tentang cappuccino. Atau ini saya coklat nih ya, Toblerone, bahasa Indonesianya apa? Atau Silver Queen, yang cangkih itu ya, cangkih bar itu. Gitu saya sudah masuk taruh di lidah, saya nggak perlu lagi butuh teori tentang coklat. The most important thing is to taste the chocolate. Begitu. Setelah saya lakukan meditasi, olah rasa tadi loh Pak Tri, maka saya nggak peduli teori saya ini benar atau salah, atau ini atau itu. Yang penting saya mencapai satu pengalaman dan saya mencapai realisasi. Saya bisa tenang, sehat, waras mental saya, energi saya berpusat dengan bagus. Kalau di tradisi Taoisme, Renmai sama Tumai saya bergerak dengan bagus. Ini loh, Qingluo. Ada saluran-saluran energi Pak, yang kalau di India namanya cakra-cakra itu berjalan dengan beres. Udah, makan enak, tidur nyenyak, ngadepin kerjaan oke, ngadepin masalah emosional oke, ngadepin pasien oke, stres jauh, emosi tidak gampang take charge of me, tidak cukup. Kecuali kalau saudara nanti loh Mas, mau jadi scholar, mau jadi seorang ahli meditasi ya, di situ ada Mas Dwi Prayogi itu sarjana pendidikan agama Buddha loh itu. Yang kamu boleh tanya sama dia teori-teorinya. Gitu. One who speak with experience has tremendous power. Orang yang berbicara dengan pengalaman sebagai latar belakangnya itu dayanya kuat sekali. Ketimbang ya menurut buku yang saya baca, menurut si ini, menurut si fulan, si itu marah terdolas, terbukti urung. Enggak, ya padha wae. Namanya bocah itu moyung. Orang ono gunane. Saya lebih suka isi daripada bentuk. Meskipun kadang bentuk iya penting juga ya. Packagingnya itu kadang penting juga. Tetapi isi harus selalu. Jadi saya punya lampu TL nih ceritanya. Saya punya dia, tapi saya nggak punya aliran listrik untuk menghidupkannya. Sama aja. Banyak meditasi, banyak. Makanya sering-sering datanglah setiap Jumat saya kasih sedikit-sedikit biar pada kesini. Kalau sekarang satu Jumat langsung saya kasih. Ini meditasi samatha ada 40. Vipassana mau model yang mana? Kitab suci, GoNK, mahasiswa saya do. LSI saya kasih sekarang juga. Habis itu takut saya besok saudara nggak datang sini lagi. Saya meditasi di sini cuma saya Mas Yogi ketap ketimbang lurun. Tapi kalau ada Anda kan rame jadiannya nggak. Nah, kalau ada salah-salah kata, tidak jelas dalam penyampaian, atau saya ada yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Yang pasti saudara bebas dari COVID dan selalu banyak rezeki dan bahagia. Apa yang Anda inginkan dalam hidup tercapai semua tanpa halangan. Terima kasih, selamat malam.